Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Silania akan membuat tugas PowerPoint kedua. Nah, di sini saya mengenai masalah mata kuliah public speaking dengan judul Management Impressive Self, Engagement Other, Engagement, Self-Esteem, and Self-Presentation dalam perilaku menggunakan media sosial. Di sini dengan pengambilnya Dr. Aliandi, AMD, SS, dan Ikom ya. Terus saya berkelompok dengan saya sendiri dan Maya. Pakalannya sudah selesai. Sekarang sudah buat PPT-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat PPT-nya. PPT atau sebuah presentasi yang menarik harus disusun sedemikian rupa agar terlihat menarik dan tidak membosankan bagi pendengar. Nah, yang pertama syaratnya kita tuliskan saja judulnya yang paling utama, apa yang akan kita bahas. Ini kan tadi Management Impressive Self-Engagement, Other Engagement, Self-Esteem, and Self-Presentation dalam perilaku menggunakan media sosial. Kemudian siapkan info materinya. Ini ada kelompok 6, saya dan Maya Aulia Sundari. Nah, sudah cukup sampai di sini saja. Yang lainnya bisa kita paparkan dengan kata-kata kita. Kemudian lanjut ke slide kedua. Nah, slide kedua ini biasanya kita akan menonjolkan apa yang ingin kita bahas. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai sebuah impresi manajemen atau manajemen impresi. Nah, untuk menonjolkan itu apa sih yang harus diketahui pertama kali? Dan yang pasti adalah pengertiannya. Makanya di sini kita memberikan definisi mengenai manajemen impresi sendiri. Kemudian lanjut ke slide ketiga. Biasanya slide ketiga ini adalah hal-hal lain yang akan ada di dalam manajemen impresi. Nah, di dalam manajemen impresi ini akan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi seperti intimidation, exemplification, dan supplication. Nah, di dalam keempat sub ini ada sub-sub lain yang akan kita bahas. Nah, sub-sub ini kita tuliskan judulnya saja. Untuk pengertiannya, penjelasannya akan kita paparkan sendiri, kita buat lebih menarik agar pendengar tidak merasa bosan dengan PowerPoint atau presentasi yang kita buat. Kemudian lanjut ke slide keempat. Slide keempat ini kita menaruh inti dari impression manajemen ini sendiri, yaitu mengenai diri sendiri dan pada orang lain. Nah, strategi self-engagement, usaha untuk meningkatkan daya tarik diri pada orang lain. Di sini kita boleh memberikan sedikit pengertian, namun selanjutnya kita bahas sendiri. Kemudian untuk strategi other engagement sama, self-esteem juga sama. Jadi kita bisa memberikan beberapa sedikit saja gambaran apa sih strategi self-engagement, strategi other engagement, dan self-esteem. Lalu selanjutnya kita bisa memaparkannya dengan berbagai cara agar terlihat menarik dan tidak membosankan. Kemudian slide kelima, kita berikan pemaparan mengenai manajemen impresi. Setelah kita memberikan impresi kepada seseorang, maka akan muncul sebuah kesan. Nah, untuk itu maka kita membahasnya di sini secara detail dan sedikit saja, kemudian kita jelaskan karena di dalam PPT itu tidak memerlukan sebuah kata-kata yang panjang seperti makalah ya, karena kita kan tidak mau membacanya di dalam sebuah layar monitor, itu akan membuat pusing juga. Kemudian yang kelima ini kita lebih merujuk lagi, jadi di dalam
impression management, adakah teori atau sebuah substansi yang akan mendukung sebuah manajemen impresi? Nah, di sini ada salah satu teori, yaitu teori teori ini mengenai kehidupan manusia yang layaknya seperti panggung teater. Dan slide ke-7 kita bisa tutup dengan thank you atau assalamualaikum dari saya. Gitu. Nah, seperti kemarin kita akan membuat link untuk memindahkan next dan back ya, untuk kembali atau lanjut ke slide selanjutnya. Kita bisa pakai shape lagi atau pakai yang lain juga boleh ya. Nah, saya suka saja bentuknya lucu gitu. Mau menggunakan apa ya? Kalau ini saya gunakan ini dia ya. Baru di sini deh boleh. Kita ketik. Start. Nah, kita edit. Edit edisi dulu. Kita besarkan sedikit. Nah, oke. Slide kedua kita bisa pakai lagi. Kita bisa pakai bisa lah kita pakai bulat ya. Ya, kita taruh di sini juga bisa. Copy paste. Kita tulis next dan back. Langkah kecil ya, tapi nggak kelihatan. Cantik. Lalu kita slide selanjutnya kita bisa beri bentuk atau apa ya, boleh lah kalau kita gunakan ini. Kalau taruh di sini. Nah, next kita gunakan bagus, boleh. Lalu kita bisa lihat lagi di sini
tulis back. Buat menarik mungkin sedih. Oke. Lalu yang ini kita bisa buat segitiga nih. Segitiga di sini. Kurang dikit. Salah ya, maaf. Ganti kita. Awal. Lalu ini kita bisa beli kata ya. Oke. Gini aja lama ya kadang. Yang ini kita bisa kasih next aja. Dan next back juga boleh. Terserah deh. Oke. Ini juga. Jangan kita gunakan yang lain. Dia kurang cocok gitu. Coba kita gunakan ini. Next. Back. Ini kita kasih yang ini deh, posisi. Kita dari sini kita ketik dan lalu terus kalau dia guys. Oke. Sekarang kita klik sini lalu insert atau
action, full hyperlink. Oke, next ya. Next, insert action, lalu klik hyperlink dulu, lalu pilih next slide juga untuk slide selanjutnya. Lalu untuk back action lagi, new preview slide. Begini sama ya. Next, insert action, hyperlink, next slide. Ini sama seperti ya, oke dulu kan. Next, back. Nah, kalau untuk awal kita action hyperlink, lalu kita pilih itu sama. Nah, kita pilih slide pertama ya. Kita pilih slide, oke. Lalu ini kan hanya doang, maka kita klik live action, hyperlink, next slide. Oke. Ini sama saja ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai salah. Iya, oke. Ini oke, dan ini akan mengakhiri, maka kita ensure. Nah, agar ini mau kita coba ya. Nah, karena dia ditulis masih bisa, maka untuk menguncinya kita ke slideshow, lalu pilih setup slideshow, lalu pilih browser at the kiosk full screen. Oke. Saat kita jalankan, maka dia setelah diklik dan mau misalnya diklik ini ya, gitu. Oke guys. Mau kan? Oke, selesai. Kemudian kita save as atau save laser apa, lalu public speaking, save, dan selesai. Terima kasih, itu dia tulisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.